Jadi intinya wawasan kebangsaan adalah cara pandang masyarakat kita harusnya utuh melihat masalah itu secara keseluruhan, secara utuh. Jadi tidak terkotak-kotak dengan sukuisme, dengan kewilayahan, dengan provinsi kabupaten. Kita tetap melihatnya sebagai bangsa dalam hal apapun itu, dari penyelenggaraan pemerintahan, politik, terus mungkin sosial, ekonomi, budaya, dan aspek-aspek kemasyarakatan lainnya. Jadi kita utuh melihat masalah sebagai bangsa. Sementara untuk kita sebagai suku juga tidak harus bertentangan dengan cara pandang kita sebagai bangsa Indonesia. Katakan kita punya suku, udah punya sendiri, no problem gitu ya. Semikian beragamnya suku, tetap ini semua kesatuan menjadi kekayaan dari bangsa kita itu sendiri. Nah, itu mungkin salah satu yang bisa dijelaskan. Ini sangat penting sekali cara pandang seperti ini, karena memang sebagai bangsa yang beragam, ketika cara pandang tadi seandainya memang terlokalisir dengan lokasi, dengan daerah, dengan kewilayahan, tidak cara pandang sebagai bangsa, itu akan jadi masalah tersendiri. Dan kita juga memang karena sebagai bangsa, sebagai warga negara NKRI, punya falsafah sendiri kan, itu yang menjadi pegangan kita, yang akan mengikat kita sebagai bangsa. Jadi tidak akan berpecah-pecah dengan kewilayahan, dengan apapun. Itu sangat penting kan, wawasan kebangsaan itu dalam hal bagaimana dia menyikapi perbedaan di kondisi negara kita yang sangat beragam. Wawasan kebangsaan itu sangat penting. Jadi bela negara memang satu sifat yang melekat sebenarnya, ini melekat kepada jiwa kita sebagai bangsa ketika kita melihat bahwa diri kita itu bagian dari bangsa itu sendiri gitu. Jadi bahkan secara pribadi aja kita suka membela diri nih ya, karena kita memiliki kehormatan, ada apa. Nah, ketika kita punya negara yang otomatis dia harus ada marwahnya, ada harga dirinya, ada kedaulatannya di mata internasional. Seandainya ada yang mengganggu, otomatis kita harus keluar bela dirinya gitu, bela negaranya. Nah, itu sikap dan mental mental kepahlawanan lah, atau apa itu bahasa kerennya ya, yang harus dimiliki. Dan itu insya Allah dimiliki setiap warga ketika dia sadar bahwa dia menjadi bagian dari warga, menjadi bagian dari negara. Itu akan otomatis kalau menurut saya. Nah, ini mungkin bela negara yang dipahami sama generasi yang lama dengan generasi sekarang beda tuntutannya, karena memang tuntutannya dan situasinya beda. Kalau bela negara untuk masa-masa generasi kita pendahulu mungkin merebut negara, mempertahankan kemerdekaan. Justru bela negara sebagai yang harus dipahami oleh generasi muda sekarang, justru mempertahankan itu, mengisi itu dengan apa? Yaitu dengan memaksimalkan potensi yang ada di generasi muda. Dalam hari ini sekarang lah, ketika kita negara udah terbebas dari penjajahan, udah apa? Justru tantangan kita adalah memajukan negara ini. Gitu. Bagaimana mengejar ketertinggalan negara kita untuk minimal lah menyamai negara-negara yang sudah berkembang, sudah maju. Kita posisinya katanya sekarang lagi berkembang. Dengan apa itu? Yaitu untuk generasi muda. Di samping tadi generasi muda udah pastilah diajarin, tapi yang penting lagi mungkin meningkatkan kapasitas, manfaatkan teknologi yang ada, tempuhlah pendidikan setinggi-tingginya. Ya kayaknya semua orang tahu ya, ada seorang, ya sekarang boleh bilang dia oknum ya karena udah tersangka. Memang isu ini sangat menggelitik ya, karena memang disinyalir ada rekayasa. Awal-awalnya bahkan sampai Kompolnas juga kemarin saya lihat di TV berasa dibodohi gitu ya. Kompolnas loh Pak. Padahal mereka latar belakang sangat paham bagaimana menyidik, bagaimana. Tapi karena argumen mereka katanya karena memang kami tidak punya kewenangan ke sana, jadi menerima informasi dari yang punya kapasitas lah, dalam hal ini penyidik. Nah, intinya gini, ketika ada keraguan terhadap aparatur aja, kita sebagai bangsa boleh mempertanyakan dan harus mempertanyakan. Tapi kembali lagi kita kembalikan masalahnya ke yang punya kapasitas itu.
Kita tidak bisa mendengar hoak dari sana sini gitu. Kita tunggu aja berproses, kita tunggu yang pinanya di mana, nanti mungkin ada penyidik yang merasa, terus bahkan nanti ke inkrah. Itu salah satu sikap. Kenapa salah satu sikap kita ya idealnya sikap inilah ya, maksud saya selayaknya memang seperti itu gitu ya. Kita sebagai warga tidak apa tidak terpengaruh sama hoak yang belum pasti, kita ya cari yang pasti aja. Nah itu sikap kita mencari yang pasti itu adalah salah satu sikap bela negara kita, salah satunya. Karena kita tidak terprovokasi dengan ini. Ketika memang kita terprovokasi, katakanlah masyarakat ya, asumsikan masyarakat akan chaos negara kita, Pak. Jadi seolah-olah siapa boleh berbicara, padahal kan setiap orang punya kapasitas sendiri-sendiri. Nah dengan kita katakanlah mengurangi untuk mendengar yang hoak, kita cari yang pasti aja, apalagi berkaitan dengan aspek hukum, ada aparatur hukum, ada penyidik yang lebih berhak. Kita percayakan di sana. Insya Allah itu adalah wujud dari bela negara kita, wujud dari sikap dan mental bela negara kita terhadap negara kita. Itu, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggris Dolestari. Saya sebagai mahasiswa dan di sini saya akan menjawab berkaitan dengan pertanyaan mengenai bela negara dan wawasan kebangsaan. Nah, untuk wawasan kebangsaan sendiri merupakan pengetahuan penting bagi masyarakat atau warga negara, karena melalui wawasan ini warga negara dapat memupuk rasa cinta dan rasa bela terhadap negara dan tanah air. Kemudian selain itu, konsep dari wawasan kebangsaan adalah berupa komponen yang mendasar bagi bangsa Indonesia. Nah, konsep yang biasanya untuk membedakan negara Indonesia dengan negara-negara lain. Nah, tujuan dari wawasan kebangsaan itu sendiri atau dengan adanya wawasan kebangsaan itu sendiri bertujuan untuk membangunkan dan mengembangkan persatuan di dengan negara lain maupun dari internalnya, yaitu setiap warga negaranya. Nah, dan selain itu di sisi lain manfaat dari wawasan kebangsaan itu sendiri untuk menimbulkan rasa menjiwai semangat bangsa. Nah, khususnya bagi generasi-generasi muda, dengan adanya wawasan kebangsaan memberikan pengaruh penting terhadap pola pikir dan wawasan terhadap suatu bangsa, agar mereka lebih cinta dan lebih ingin memajukan bangsanya. Nah, kemudian peran dari wawasan kebangsaan itu sendiri yaitu untuk mewujudkan pemerintahan yang stabil. Nah, selain itu di sini penjelasan konsep mengenai bela negara. Untuk bela negara, ya yang kita tahu yaitu bagaimana kita sebagai warga negara berusaha memberikan suatu peran untuk membela negaranya. Nah, selain itu, bela negara itu merupakan sebuah perilaku dan sikap yang dilakukan warga negara dalam membela negaranya. Nah, sikap dan perilaku tersebut dijiwai oleh kecintaan terhadap bangsa dan negara dalam membela negaranya. Nah, biasanya bela negara itu dapat dilakukan secara fisik maupun non-fisik. Nah, kemudian dari bela negara itu sendiri biasanya dapat diterapkan di kehidupan sehari-hari. Karena saya basic dari kesehatan, mungkin saya akan menjelaskan konsep dari bela negara di sisi medis ya, khususnya dalam kegiatan sehari-hari, karena memang pada dasarnya sekarang negara kita sedang dilanda wabah
COVID. Maka dari itu sebagai tenaga kesehatan kita menjadi garda terdepan untuk menyelamatkan bangsa. Nah, salah satunya upaya kita yaitu dengan memberikan penyuluhan dan edukasi berkaitan dengan kesehatan dan penyakit. Nah, karena sekarang sedang ada wabah, mungkin kita lebih difokuskan pada edukasi COVID-19. Kemudian menjadi relawan, saya menjadi relawan COVID di CS atau Rumah Sakit COVID Sementara yang ada di daerah saya. Kemudian saya juga berpartisipasi dan rekan-rekan tenaga medis atau nakes semuanya melakukan vaksinasi berkelanjutan untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh untuk semua masyarakat di Indonesia. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Haderia Marceli. Saya berumur 17 tahun dan asal sekolah dari SMK Lingga Buana Purwakarta. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya, mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika, serta Negara Kesatuan Republik Indonesia. Wawasan kebangsaan merupakan hal yang penting untuk ditanamkan kepada setiap warga negara sebagai proses dalam pembentukan sikap moral agar memiliki kecintaan terhadap tanah airnya, dalam memelihara kesinambungan perjalanan kehidupan bangsa serta terpeliharanya Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjalin kelangsungan hidup bangsa dan negara yang seutuhnya. Pentingnya kesadaran akan bela negara itu sangat penting agar pertahanan dan keutuhan NKRI tetap terjaga dan terhindar dari berbagai ancaman. Pendidikan bela negara kepala anak muda saat ini sangat penting untuk diterapkan. Mengingat kesadaran akan bela negara yang semakin menurun dan memudar serta dengan bebasnya budaya asing masuk ke Indonesia, kita sebagai generasi penerus bangsa sudah selayaknya sadar akan kewajiban bela negara untuk mempertahankan kekuatan NKRI. Isu yang sedang banyak dibahas di Indonesia sekarang yaitu penembakan oknum polisi terhadap polisi lain. Tidak menyebarkan berita hoaks dalam bersosial media tentang berita tersebut dan menyerahkan kepada kepolisian untuk mengungkap kebenaran terhadap kasus itu. Sekian, terima kasih. Kesimpulan yang kami dapat adalah setiap narasumber telah memahami secara umum mengenai wawasan kebangsaan dan bela negara. Implementasi dari wawasan kebangsaan dan bela negara itu sendiri dalam kehidupan sehari-hari para narasumber ini cukup beragam. Hal ini dipengaruhi oleh lingkungan, pekerjaan, dan usia dari para narasumber. Harapan kami, para narasumber ini bisa menjadi contoh bagi masyarakat sekitar atau bahkan bisa mengedukasi orang lain tentang pentingnya bela negara. Karena bela negara adalah tugas kita semua sebagai bangsa Indonesia.